kemudian masuk ke tahun 78 untuk mengurangi daya kritis mahasiswa, maka dibentuklah itu. Ada yang tahu nggak kenapa kita sistemnya SKS? SKS itu juga bagian dari organisasi kampus itu untuk mengurangi daya kritis mahasiswa karena buat sibuk belajar belum gitu, tapi kemudian kegiatan diskusinya berkurang. Kalau di era Pak Lintri yang sebelumnya adalah Merdeka Belajar, mahasiswa dibuat sibuk kegiatan yang kemudian atau kemudian dibuat sibuk magang. Saya magang ada PKL, saya nggak tahu lagi apa lagi. Sehingga kemudian waktu untuk melakukan diskusi kritis itu berkurang banyak. Sehingga kemudian ya bisa kita rasakan sendiri ketika ada gerakan-gerakan yang kita butuh tempat ini mahasiswa tidak ada atau misalkan bukan tidak ada, tidak semasif ketika era 98 ya, karena mahasiswa juga selalu sibuk untuk tadi mengejar poin atau kemudian mengejar masa studi supaya lulus, atau kemudian ini saya sempat dengar sendiri dari salah satu BEM di tempat saya bekerja, kalau demo tidak diluluskan mata kuliah. Saya tanya apakah ada daerah nggak ada, tapi nanti nilainya akan dibikin, intinya membuat mahasiswa mengulang mata kuliah itu lagi. Nah, itu kan salah satu bentuk mengkonversikan akademik dari mahasiswa, dan itu sangat tidak bagus bagi saya. Tadi setelah NKKP tahun 78 itu sebetulnya bagian dari pengawasan, jadi terhadap memperkuat pengawasannya supaya mahasiswa tidak terlalu kritis, dosen juga tidak terlalu kritis, kemudian dosen dibikin gajinya tidak terlalu tinggi, besar supaya sibuk fokus yang cari nafas saja, jadi tidak perlu kemudian berpikir kritis untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Karena saya sendiri curiga gitu. Saya sempat melakukan studi kecil terkait kenapa kok kita diupah dosen itu, kenapa kok diupah sangat rendah. Jadi memang itu bukan sesuatu yang, atau kemudian seperti yang disampaikan oleh Wapen itu dari mekanisme pasar, tidak gitu, itu by design. Sehingga kemudian dianggap sesuatu yang legal gitu, sesuatu yang sah gitu ya. Kita murah gitu, dihargai murah secara sah tapi murah gitu ya. Ternyata ada maksud dari itu semua. Jadi ketika saya menelusuri ke belakang, memang kemudian didesain sedemikian rupa untuk mengontrol kebebasan akademik ini. Nah, ini kan kultur atau budaya yang sudah kultur atau daya militerisme yang kemudian mengakar di dalam tubuh perguruan di Indonesia itu bentuknya nggak harus tentara kemudian masuk kemudian mengawasi kita juga, tapi secara kultur komando, kemudian dosen yang berani mengkritik misalkan kebijakan pemerintah itu, kebijakan atasan misalkan, itu kemudian sudah dapat label yang mengembangkan karena sistemnya komando. Jadi ada diskusi dua arah gitu ya. Ada nggak banyak gitu, dia mengembangkan kemudian cara menunjukkannya cara apa ya, diberikan sanksi yang sifatnya birokratis ya. Dosen dikurangi kuliahnya ketika berani misalkan mengkritik kebijakan pemerintah, misalkan dosen berani mengkritik kebijakan perguruan tinggi yang itu tidak menguntungkan bagi dosen maupun mahasiswa, mata kuliahnya dikurangi atau kemudian tidak dilibatkan dalam semacam uji atau membimbing. Nah, itu banyak sekali kasusnya. Nah, sehingga apa, dosen kehilangan kebebasan ya, kehilangan kebebasan. Misalkan Anda bisa perhatikan ketika ada sesuatu hal yang perlu kita kritisi dan kita mengharapkan akademisi ada di sana, akademisi yang muncul hanya itu saja. Yang seharusnya kemudian ini berharap sekali bahwa kemudian akademisi inilah yang kita akan bersama-sama mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi yang justru sangat mengecewakan adalah justru kemudian akademisi ada di posisi berlawanan gitu ya. Kita sudah berharap
dengan kualitas akademisi kita ada ya tentu kritikan dari para akademisi kan diperlukan. Tapi tadi itu karena kulturnya sistemnya memandu satu arah. Jika kemudian berani mengkritik atau rektor mengkritik menteri kan nggak mungkin, bagaimana ya ada suara menteri di situ. Dan menteri mengkritik presiden kan nggak mungkin ada seperti itu. Sehingga ini membabat habis kebebasan akademik di Indonesia karena kultur militeristik ini. Nah, adakah kemudian dampaknya pada kesejahteraan? Secara langsung saya tidak bisa mengatakan itu ada, tetapi dari cara kemudian mendesain diupah dengan rendah atau tidak layak, kemudian ada pengembangan melalui tadi jika dosen berani menyuarakan sesuatu atau berani bersikap kritis, kemudian akan dianggap sebagai bentuk pemberantasan, kemudian termasuk menulis opini di surat kabar gitu. Dosen menulis surat kabar mengkritik tentara atau mengkritik polisi, ya dianggap sebagai bentuk pembangkangan apabila kemudian misalnya dari institusi tersebut mengklaim datang kepada kampus dan kampus menekan sen. Ada nggak wadah gitu, banyak nggak nyanyi. Ini kan jadinya lucu gitu. Harusnya kita ini kita ke depan dalam kebebasan berpikir dan berpendapat, tapi kita tidak bisa menggunakan itu, kita akademisi tidak bisa menggunakan itu karena ya tadi itu kalau struktur betul gaya militer yang terlalu kuat di dalam perguruan tinggi, sehingga kemudian ya banyak terjadi apa ya, banyak lagi kemudian memang ada pembabatan habis ya betul diskusi kritis itu tidak terjadi ya. Saya bisa pastikan itu perbedaan atau perbedaan pandangan antara ya harapannya kan ada hal yang seperti itu gitu. Jadi ketika akademisi berbeda pandangan dengan akademisi ya seharusnya ada perdebatan akademik gitu ya, bukan kemudian dia dibabat habis atau digagal lewat administrasi atau hal-hal yang birokratis ya. Dan ini cukup membuat menimbulkan rasa takut karena misalkan dosen dianggap membangkang gitu ya, karena sistemnya komando gitu ya, melawan atasan karena itu jadi mengkritisi misalkan kebijakan atau mengkritisi sesuatu yang itu tidak sepatutnya gitu ya. Dan itu dianggap membangkang, maka kemudian saya bisa menerangkan program yang tepat untuk itu, tapi menimbulkan ketakutan bagi dosen yang lain ketika saya mengkritik sesuatu, maka saya akan diperlakukan hal yang sama seperti dosen kritis tersebut, dan itu tidak efektif. Sayangnya juga jadi ada penciptaan rasa takut, kemudian ada tekanan birokrasis. Nah, ini kan kalau istilah PSS skilling effect ya, orang akhirnya apa? Karena ya ini kan dia karena rasa evaluasi atau kemudian ada karena sisi, sehingga apa? Kampus perlahan kehilangan sisi utamanya sebagai ruang produksi yang menawari kritis. Karena komando tidak mengikuti perintah atasan, Anda ini membangkang, Anda ini keluar jalur ya. Akan ada diskusi yang cukup menarik di situ, dan saya cukup senang ketika di beberapa komunitas itu kemudian saya justru menemukan itu di luar lingkungan kampus itu ya. Nah, tapi apa? Ketika sudah jadi apa ya, kampus kehilangan fungsi utamanya kan, ya apa yang terjadi ya sudah seperti itu.
berharap lagi gitu, tidak bisa mengharapkan akademisi kemudian ada di barisan sama ketika pemerintah ataupun negara mengeluarkan kebijakan yang tidak proyek gitu ya. Padahal secara hukum itu kebebasan akademik itu sudah dijamin di dalam undang-undang di dalam konstitusi kita maupun di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kebebasan akademik, kebebasan berpikir akademik maupun keilmuan dalam arti antara lain mahasiswa, dosen, peneliti di kampus memiliki hak berpikir, meneliti dan mengkritisi sesuatu tanpa direpresi atau mengalami intimidasi. Sehingga kalau perjuangan lawan kriminalisme di kampus itu ya itu tidak bisa dipisahkan dari perjuangan mempertahankan demokrasi akademik itu pentingnya serikat pekerja. Jadi yang belum bergabung dengan serikat pekerja kampus mau bergabung itu endorse ini. Karena apa? Serikat pekerja itu hanya organisasi yang memperjuangkan upah gitu atau generasi yang sifatnya material. Dalam konteks ini, serikat pekerja itu juga punya peran menjaga kampus sebagai ruang sipil yang demokratis atau kan juga begitu ya. Ada seperti kebebasan kampus Indonesia kebebasan akademik ya Pak. Nah, dosen atau misalkan serikat pekerja menolak budaya Mando itu sebenarnya yang itu kita punya sisi gitu. Ada sesuatu yang kita perjuangkan, partisipasi, transparansi, kebebasan berpendapat, kemudian perlindungan terhadap fasilitas akademik. Ini termasuk dosen tidak hanya dosen tetapi juga siswa, peneliti, pendidik, tenaga pendidikan, semua yang ada kemudian ada ruang lingkup perguruan tinggi. Sehingga antara lain melawan militerisme itu ya bisa digaris bawahi gitu. Kita melawan dalam pengelolaan kampus yang otoriter, feodal. Dengan kalau dengan serikat pekerja ini kita perlu membangun solidaritas antara dosen, mahasiswa, kemudian mengadvokasi korban. Oke, saya sudah di luar 16 sorry ya. Enak-enak baca aja gitu. Baca saya sebentar kelompok advokasi korban di divisi ASPB kemudian kata kelola kampus yang demokrasi sekarang kita punya yang sendiri itu. Kemudian apa? Mempertahankan ruang diskusi yang kritis di universitas. Itu yang kita inginkan. Harapan saya tidak lagi kemudian lagi ada mahasiswa yang diintimidasi karena ikut aksi atau ikut demo. Harapan saya itu yang paling sederhana saja. Tidak lalu lagi ada siswa yang kemudian mendengar mahasiswa takut ikut seksi atau ikut demonstrasi karena diancam atau diancam tidak lulus. Harapan saya itu dengan kita bersolidaritas kan tentu kita ingin menciptakan ruang yang demokratis itu di universitas. Kemudian apa? Kampus yang sehat itu yang kita ingin ada kampus yang sehat karena kampus yang sehat memungkinkan orang berpikir tanpa rasa takut. Kalau sudah rasa takut ada dari pemerintah lewat dan kepolisian yang bisa ditanya apakah universitas masih bisa menjadi ruang yang menjadi ruang bebas yang mampu memproduksi pengetahuan yang kemudian dari kekuasaan. Terima kasih Mbak Ika. Saya sudah jawab sudah lebih 15 menit. Luar biasa Mbak Jenis, semangat yang paling jauh kalau di SKI jadi memotivasi kita urusan melawan. Terima kasih banyak Mbak Jenulas sharing pengalamannya, kemudian juga perannya mengenai bagaimana sebenarnya situasi kampus ini dan ternyata
bahwa isu militerisme itu punya keterhubungan dengan isu-isu kesejahteraan juga gitu. Punya jadi kelas pekerja punya kepentingan sebenarnya dalam melawan militerisme yang lain-lain masuk ke dalam kampus. Baik karena waktunya juga sudah semakin larut dan ini tamu kita yang akhir-akhir ini benar tamu ya sebenarnya. Saya yang meminta kawan beliau pinjam pesawat dari Melbourne bergerak. Jadi walaupun kawan-kawan ini jauh di mata, ya. Tapi kawan-kawan ini hatinya, pikirannya, pemilihannya, perjuangannya itu jangan diragukan lagi ya. Jadi bisa di follow ya akun Netflix bergerak kalau kawan-kawan ingin tarik mengenal lebih jauh mengenai diaspora yang sangat aktif menyuarakan isu-isu kesejahteraan sosial, isu-isu solidaritas nasional gitu ya. Saya kenal Mbak Pin ya. Nama-namanya Mbak Pin ini Yuliani Efrina Johnson. Mbak Pin aktif dalam kolektif bergerak di Australia sejak 2020 organisasi diaspora Indonesia mahasiswa pekerja migran untuk menyuarakan penolakan terhadap militerisme, pembangkaman sipil serta membangun solidaritas nasional termasuk untuk juang rakyat Palestina. Kemudian juga bergerak juga menyerukan solidaritas nasional untuk pembebasan Pol di Indonesia pasca protes Agustus 2025. Pada bulan lalu, Pipin bersama kawan-kawan bergerak melaksanakan pemutaran film babi bagi bagian dari upaya melawan sensor, melawan militerisme, kolonialisme dan membongkar dominasi pengetahuan yang dikontrol negara bagian diaspora di Melbourne dan berbagai belahan dunia lainnya. Jadi kawan-kawan Pipin ini juga merupakan anggota Serikat Pekerja Kampus, pengurus sebenarnya dari pendidikan yang paling penting awalnya dari SKK juga. Kemudian dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta saat ini merupakan kandidat dokter dari University of Melbourne. Kawan Pipin akan menyampaikan paparannya mengenai muaranya militerisme global, termasuk juga terkait Presiden Prabowo Subianto dengan alih-alih. Silakan Kawan Pipin. Ya, terima kasih teman-teman KPK. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, jadi keempat pembicara sebelumnya ya kawan Zahra, kawan Diana dan kawan tadi saya coba aja mereka kita semua sepakat bahwa militerisme ini kan kondisi ketika kita masyarakat gitu ya tatanan masyarakat kita kemudian dia dengan cara berpikir militer. Jadi itu artinya manifestasinya adalah beberapa. Satu, kritik dianggap ancaman. Dua, bedaan dianggap gangguan. Terakhir yang paling menyebalkan sebenarnya adalah penentuan warga sipil dikasihkan untuk pada logika komando. Dan tanpa saya malam ini ada premis yang termasuk tadi yang sudah disampaikan kawan-kawan kita ya. Dan perspektif dari Indonesia dengan Australia kadang-kadang posisi saya sudah ada di Australia. Rangka utama yang ingin saya bawakan hari ini adalah ketika kita bicara soal militer penting masuk kampus atau bagi kawan-kawan Dian sudah menjelaskan secara clear gitu ya militerisme itu di kampus itu bukan hanya soal sekedar tentara dan orientasi mahasiswa ya atau kawan-kawan tadi juga sudah menjelaskan mau kampus dengan TNI atau baju-baju termasuk jabatan sipil tadi sudah dijelaskan secara baik sekali kawan-kawan kontras. Tapi ini adalah bagian pola yang lebih dasar gitu. Gara-gara meluas logika komando sipil termasuk kampus bahkan persoalan riset satu dan tadi kalangan mahasiswa pun juga dibatasi termasuk solidaritas organisasi terhadap rakyat baik itu dari Aceh sampai Papua. Di Indonesia pola ini akan panjang sejak Orde Baru ya. Dan Catherine McGregor juga satu kolega di MIM menunjukkan bahwa militer Orde Baru berusaha mempolitik sejarah resmi. Ini sudah kita bahas kontras, bahas PK, bahas YLBHI, bahas sebut semua amnesti kita sudah bahas soal menolak dan menggagat sebenarnya menteri kebudayaan soal penolakan atau pengingkaran terhadap pemerasan massal ya di Mei 98. Nah, kenapa ini kemudian monopoli produksi sarjana untuk membenarkan sebetulnya peran politik militer dan yang kedua mengutuk ideologi rakyat
kerakyatan, mematikan kedatangan, dan yang paling betul-betul ini akan membunuh jutaan nyawa. Riset Jasmine sudah bilang bahwa ini genosida. Mau ngomong apa lagi? Rezim Soeharto itu memerangi rakyatnya sendiri dan menanamkan nilai-nilai kasih kebangsaan. Jadi ketika hari ini kampus kembali dimasuki logika dalam kutip kanan dan dari kutip tiba-tiba dalam dari kutip ancaman nasional dalam dari kutip antisemitisme, kita sedang melihat warisan Orde Soeharto yang belum selesai. Maka sampai detik ini posisi saya pribadi dan posisi mana bergerak secara kolektif adalah menolak Soeharto sebagai pahlawan. Mau disahkan oleh siapapun, bagi kami Soeharto itu bukan pahlawan. Dan sebelum kita masuk ke beberapa premis yang saya bawa malam ini, ketika menjadi semua kampus dari Indonesia dan di Australia, ini menunjukkan satu fenomena yang akan saya sebut sebagai same repression, different soil. Bentuk represinya sama, tapi di tanah yang berbeda. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di tanah Australia, dan juga merupakan lalian yang stolen land dari Aboriginal people di Gaza, Palestina. Dan diskusi malam ini sebetulnya membawa kita pada satu pertanyaan yang mendasar. Tadi kawan kita sudah menyinggung juga. Apa sih sebenarnya yang dicari militer di kampus? Gitu. Tapi saya ingin mulai juga dari pertanyaan yang mendalam. Mengapa kampus menjadi ruang yang betul-betul untuk dikontrol? Lagi-lagi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya era Soeharto, tapi di Australia ada di dua state di USA sampai saat ini banyak sekali mahasiswa yang deportasi simply because they are Palestine. Mereka menggagalkan mereka dideportasi. Artinya apa? Kampus itu bukan sekedar tempat belajar. Kampus ini tadi kawan-kawan dari mereka soal ruang produksi pengetahuan. Tapi yang saya sampaikan mungkin saya garis bawah ya adalah kampus itu adalah ruang untuk pengungkapan kebenaran dan kemanusiaan. Itu langkah kita serang terus. Karena kampus ini membuat ruang yang membuka cara pikir, buah yang melahirkan klik yang tadi mengungkap kebenaran dan berpihak pada kemanusiaan. Oleh karena itu saya tegaskan, kampus selalu menjadi medan politik. Ada 7 premis yang saya sampaikan. Satu, militer Indonesia masuk kampus tidak mulai dari nol. Ada yang disebut sebagai sejarah tidak intelektual. Kita harus jujur, sebagai intelektual Indonesia punya sejarah panjang termasuk masuk kampus. Tahun 65 setelah kemudian dia Soeharto kuasa, ribuan dosen dan mahasiswa disingkirkan, ditahan, dihilangkan atau dipaksa berhenti dari dunia akademik. Ini bukan sekedar represi politik. Ini adalah tidak intelektual. Secara spesifik, istilah tidak intelektual ini perlu menjelaskan bagaimana kampus termasuk tempat saya kerja. Jadi ketika kita bicara soal situs di Indonesia, kan kampus tempat saya kerja itu juga salah satu situs besar. Dan catatan dari relawan GM Bung Abdul ini juga mengungkap catatan bahwa dari seluruh kampus yang diteliti seluruh Indonesia ada sekitar 299% dan dari 3.464 mahasiswa yang ditahan bilang was-was atau berhenti dari kegiatan akademik. Jadi selama sejarah ini tidak diakui ya, own this history. Jadi ya no wonder sampai hari ini militer masih mereka aja yang masuk kampus. Dan dari data tadi, ini data yang dikumpulkan masih akan banyak sekali yang sebenarnya under ini fenomena UGM sendiri dalam tanda kutip penyumbang terbesar dari intelektual 115% dari 299% yang tercatat, dan staf yang disingkirkan bersama 3.066 orang mahasiswa dari 464 mahasiswa. Nanti kalau kawan-kawan tertarik silahkan cek punya Abdul Wahid
judulnya Cast on Fire, Indonesian University Exploring Political Oil of 1965-1966. Ini memberi tata sejarah kenapa kemudian sampai pagi ini ngotot TNI masuk datang membubarkan perang dalam pesta lebih. Nanti saya akan bahas. Selain persoalan genosida intelektual yang sering kita bahas, ada satu peristiwa di Aceh atau dua sebenarnya yang beberapa kemarin kita semua juga di Jakarta kampus. Aceh itu jadi daerah operasi militer selama era baru Harto sampai dengan bahkan sampai dengan SBY dan sampai dengan hari ini. Ada dua perubahan terhadap intelektual di kampus dan ini levelnya dan ini jarang kali dibahas. Yang pertama itu adalah Profesor Safwan Idris yang ditembak tahun 2000. Dia dibawa oleh orang tak kenal di rumah dinasnya di Banda Aceh. Kasusnya ini masih misteri tidak pernah benar-benar tahu secara tuntas. Kemudian tahun kemudian Rektor Ursyah Profesor Dayayan Dawud almarhum juga dulu dari jalan-jalan dari kali kampus menuju rumahnya. Dua kasus ini kalau ada di bahasa kawan-kawan itu chilling effect ya. Bayangkan dua rektor ini pasca reformasi bisa loh mati ditembak jalan, mati ditembak sendiri. Gimana dengan tadi chilling effect saat itu konteks Aceh ada dalam situasi pendudukan militer yang sangat brutal pasca daerah operasi militer dan dalam situasi berikutnya di era Jawa 2023 itu kan diterapkan kembali daerah operasi militer Aceh. Tadi saya sampaikan kedua peristiwa ini bagian yang satu terhadap tokoh sipil, dua bangunan intelektual dan atmosfer ketakutan tadi yang dibangun sebetulnya. Jadi polanya dengan yang kita sering nemu sebelumnya. Marsinah kasusnya tidak pernah tuntas. Munir sendiri juga tidak terakhir Andi yang disiram air keras tidak tuntas di pengadilan militer. Mau berharap apa dengan militer di Indonesia? Ada yang diharapkan. Yang kedua, saya pesan di sini kedua. Militerisme ini bukan hanya soal lara. Betul tadi ya kawan-kawan sudah sampaikan. Tapi juga cara berpikir. Saya tidak akan ulang yang bahasa yang sudah disampaikan kawan-kawan. Tapi saya mau kasih contoh lain dalam ekosistem seperti LPDP. Faktanya LPDP memang memiliki jalur khusus terhadap Polri. Dan betul tadi ya kawan-kawan sampaikan memang tidak ada larangan bukan dalam artian dia buat anggota untuk menunggu pilihan begitu. Tapi sekali lagi ini kan LPDP-nya sipil. Bikinlah kenapa kemudian dia daerah yang anggaran dan kemudian dia balut bahkan selain LPDP beberapa laporan EW itu menunjukkan peningkatan untuk kedinasan dan kita tahu kemana kedinasan lari-larinya sehingga apa kepemimpinan nasional dalam tanda kutip ketahanan nasional dalam tanda kutip pembangunan dan demokrasi ini dalam desain negara ini kemudian dia diarahkan masuk kawan calon buat jadi militer yang sekarang terjadi padahal tegas militer yang negara jangan kita mereka yang negara jangan secara intelektual nggak mau kita buat apa ayo kita nanti berpikir kritis tadi betul yang apa kawan-kawan dia sampaikan soal keamanan pendidikan di luar yang berpikir kritis bukan saya siapa tapi bagaimana kita bisa memahami cara pikir yang kritis gitu. Tapi bukan berarti pendidikan kita tidak boleh soal bicara kebangsaan bukan begitu poin saya. Tapi apakah kemudian intelektual kami ini kita ini mahasiswa kaum muda ini mau dibikin menjadi subjek yang patuh? Tidak. Kampus itu seharusnya melahirkan keberanian yang berpikir, bukan loyalitas tanpa kritik. Itu yang saya sampaikan.
satu riset soal yang menarik ini ya, poinnya kolega juga banyak kali kolega ini ya bicara. Dan ada sejarah silahkan di search aja. Relevan karena risetnya tentang sejarah tentang pelajar menunjukkan bagaimana kategori kaum muda dalam sejarah Indonesia ini sering terbentuk oleh imajinasi yang militeristis dan maskulin. Kritiknya terhadap proyek sejarah baru negara ya pasca 65 ini, proyek sejarah yang tidak membuka ruang bagi suara korban dan kelompok terpinggirkan, ini berisiko menjadi semacam civil religion yang mengabdi pada kepentingan politik rezim kelas penguasa. Jadi kampus ini seharusnya menjadi ruang bagi kaum muda intelektual yang berpikir berpihak pada rakyat, kritik rezim, berorganisasi dan menolak tunduk pada belas dan jong-jong senjata. Poin yang ketiga soal tatanan film. Stability ini yang ditakuti sebetulnya bukan filmnya, yang ditakuti adalah pengetahuan yang dibuka oleh film ini. Ketika pengetahuan sipil ini dipakai dan digadangkan ketertiban, tapi apa pentingnya ekonomi politik? Karena di balik militerisme sering ada kanan, tambang, investasi dan kekuasaan. Makanya ketika orang-orang memutar film ini dilarang karena apa? Hal-hal yang tidak diungkapkan tadi. Dan pelarangan film, kontrol pengetahuan itu juga bentuk dari operasi militer. Pemutaran film yang dilarang di kami bukan hal baru kawan-kawan. Kalau kita ingat bagaimana pemutaran senyum jadal di Act of Killing yang membuka kembali sejarah kekerasan 1945. Itu kalau dibatalkan, dibubarkan, diintimidasi oleh aparat dan bahkan dibenturkan dengan kelompok sipil yang lain dengan membawa narasi keamanan. Pertanyaannya, simple. Mengapa film ini harus ditakuti? Karena ini film bukan sesuatu yang selama ini itu satu. Dia akan bagi narasi resmi hubungannya operasi militer. Kalau kita lari jauh, kita melihat pola tadi ya yang di Killing 65 pembantaian massal dan pelecehan politik. Siapa pelakunya? RPKAD itu siapa namanya Rafika yang kemarin juga di Sarwai ya yang itu kan juga. Kenapa kemudian film ini dilarang? Karena sedang mencoba membongkar gitu. Dom Aceh, operasi militer teror pembunuhan sipil. Terakhir yang sekarang lihat di Papua, militerisasi dan pengamanan ekonomi. Dan dalam semua konteks ini ya, sejak tahun 2016 sampai 2026, 10 tahun loh ini. Satu, kekerasan negara melalui militer sebagai tadi sudah dijelaskan secara clear oleh Pak sebagai otoritas yang punya kekuatan koersi itu selalu diikuti dengan apa? Kontrol informasi. Dan kontrol informasi ini dilakukan dengan cara apa? Membungkam cerita, menghapus ingatan dan melarang diskusi. Makanya kampus ini ditarget jadi kontrol. Karena ini tempat di mana kita bisa membongkar narasi. Nah ini masuk ke Prabowo ini. Ini yang ditunggu. Ini kan yang tunggu kan ya. Nah, masuk ke narasi tadi kalau kita sempat menyampaikan. Tugas saya ini juga ingin mengingatkan bahwa militerisme ini adalah fenomena global. Dunia ini kan sedang bergerak ke arah militerisasi ulang. Indonesia di Gaza yang kemarin perang antara Rusia dan Ukraina, ketegangan di Indo-Pasifik, belanja militer global itu terus meningkat. Dan militerisme ini masuk bukan hanya lewat tentara ya, tapi lewat apa? Satu, kerjasama, dua, kebijakan, tiga, pendanaan, empat, pengawasan. Kenapa tadi saya bilang ngomongin tentang kebijakan, kerjasama, pendanaan? Dari Stockholm International Peace Research Institute itu mencatat belanja militer dunia itu naik 2,9% dan menjadi tahun ke-11 berturut-turut kenaikan belanja militer global. Kalau diuangkan itu ya 2.887 triliun US dollar tahun 2025.
itu kalau dipakai untuk proyek kesejahteraan masyarakat dunia, nggak akan ada yang kelaparan, nggak akan ada itu yang main di Gaza, nggak akan ada itu yang di Papua sampai hari ini. Kemarin masih ada yang ditembak sama militer Indonesia. Jadi dari Melbourne ini kami melihat bahwa militerisme di Indonesia ini tidak berdiri sendiri. Australia yang ini juga bagian dari arsitektur militer di kawasan melalui AUKUS, kerjasama pertahanan, latihan gabungan dan dukungan pada Indonesia. Per hari ini 18 Mei, Presiden Prabowo ini kan menyerahkan jet, saya nggak tahu how to pronounce this, but it's jet, tulisannya Rafale, dan sistem pertahanan baru, sambil berbicara tentang penguatan pertahanan nasional. Tapi kita perlu melihat konteks yang lebih besar. Indonesia makin masuk ke arsitektur keamanan global yang dipenuhi perlombaan senjata, kerjasama, tapi kontradiksinya muncul pembahasan soal kemungkinan akses lintas udara yang lebih lebar bagi militer Amerika Serikat melalui wilayah Indonesia setelah pertemuan Prabowo dan Trump. Ini bukan ini arahnya mau kemana sih itu kan? Jadi sementara negara-negara lomba membeli jet tempur, kapal selam, memperluas kerjasama militer, tapi banyak rakyat yang masih menghadapi krisis biaya hidup, pemotongan kesejahteraan dan menyembunyikan ruang demokrasi. Kita diberitahu bahwa lebih banyak senjata berarti lebih aman. Tapi sejarah menunjukkan ketika militerisme menjadi proyek negara yang sering dikorbankan justru ruang sipil, kebebasan akademik dan kehidupan rakyat biasa. Ini saya marah-marah ya, mohon maaf ya. Soalnya udah 2 menit lagi ya. Kalau ngomongin kerjasama ini bikin emosi jiwa saya ini. Karena Australia dan Indonesia ini menandatangani Defense Cooperation Agreement dan perjanjian itu ditandatangani pada saat Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan gitu kan. Jadi kita juga melihat sebetulnya bahwa AUKUS dan industri perang kalau konteks di Melbourne ini pun sangat kuat. Jadi bagaimana kemudian di BNPB misalnya industri pertahanan ini memproduksi kendaraan militer yang mensupport militernya Indonesia, mensupport militernya Zionis yang kemudian melakukan genocida di Gaza, mensupport militernya Indonesia yang kemudian dia juga melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang ada di Papua. Terakhir soal kriminalisasi mahasiswa yang jadi di Indonesia ini bukan hanya khusus di Indonesia. Bahkan kawan kami yang ada di Brisbane itu ditangkap hanya karena bicara soal from the river to the sea. Itu kan chant yang biasa ya. From the river to the sea, Palestine will be free. Jadi abal-abal kalau diomongin juga Australia dalam full demokrasi. Enggak, di Brisbane kan kami mahasiswa dia ngomong. Setiap orang yang ngomong frase from the river to the sea itu dipenjara. Saya nggak bohong, bisa di apa namanya di berita-berita. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan? Ini yang poin terakhir tujuh. Kita harus menegaskan bahwa kampus adalah ruang sipil, kampus bukan barat, mahasiswa bukan objek komando, dosen bukan perpanjangan tangan negara militer, ilmu pengetahuan tidak boleh tunduk pada daya komando. Militerisme ingin kita takut, ingin kita diam, ingin kita sendiri. Tapi pengorganisiran membuat kita berani bersuara dan bersama. Yang belum bergabung SPK gabung SPK, yang belum berorganisasi silakan berorganisasi dan kita bangun terus untuk melawan militerisasi kampus. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak ruangnya untuk curhat. Luar biasa, terima kasih banyak kawan Pipin ya. Jadi saya kira nggak pernah menambahkan ya dari apa yang sudah disampaikan kawan Pipin. Sambil menunggu ini banyak sekali di kolom Q&A pertanyaan, saya akan meminta Mbak Zahra untuk menjawab pertanyaan dari Estrada. Kemudian saya juga akan minta Mbak
Mbak Desia untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Tantawi dan Mbak Diandra dari pertanyaan anonymous yang berkaitan tentang apa namanya di sini penanggulangan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, kemudian juga mengenai Bakor Koragon ya. Nah, sambil menunggu para pembicara ini menyiapkan jawabannya, saya akan meminta kali ini Bapak ya, jadi di SPK itu, jadi kita bersyukur malam ini kita perempuan yang berbicara ya dengan ide-idenya yang brilian. Tapi di SPK tidak salah ya, para laki-lakinya juga progresif. Saya akan mengundang koordinator wilayah Jawa Barat Serikat Pekerja Kampus yang juga seorang ahli komunikasi media dan budaya ya dari Universitas Padjadjaran, Dr. Subekti Priyadarmani. Ibet, silakan kan Ibet tampil ya. Silakan kan Ibet. Ya, terima kasih Rika. Selamat malam kawan-kawan. Maaf saya baru pulang dari kampus ini sebagai buruh dieksploitasi ya di malam. Jadi saya baru join tadi pada sesinya bagian saya yang memimpin saya mengikuti. Jadi sebelumnya saya tidak mendengarkan. Terus terang saya menyiapkan paparan apapun, jadi mohon maaf kalau tidak terlalu terstruktur ya apa yang mau saya share begitu. Dan juga mungkin ini tidak ada pengalaman langsung dari apa yang baru saya alami yang baru ini. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Pipin. Sebetulnya saya baru mendapatkan berita juga di Jerman pun sama Pak Pipin, ada pemerintah Jerman baru mengeluarkan peraturan mereka melarang sejumlah term dan istilah tertentu yang tidak boleh diekspresikan, diucapkan secara di publik, dan salah satunya sama istilah dari berjudici dan free itu pun langsung ditangkap, langsung diganjar dalam sejumlah hukuman, dan tidak salah 9 istilah lainnya ya yang